Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Gracia Siombing. Pada video kali ini, kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Goa Talo. Materi yang pertama, sejarah Kerajaan Goa Talo. Letak dan pendiri. Kerajaan Goa Talo terletak di Sulawesi Selatan, bagian pesisir barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Goa dan sekitarnya saat ini. Penduduknya mayoritas suku Makassar, sehingga awalnya ia tumbuh sebagai chiefdom. Pemimpin pertamanya dalam beberapa catatan adalah Tumanurung Baena, yang merupakan penguasa lokal Goa pada abad ke-14. Selama ratusan tahun, Goa dan wilayah lainnya memperebutkan hegemoni di wilayah tersebut. Sejarah. Kerajaan Goa Talo atau yang bergabung bersama Talo pada abad ke-17 dicatat dalam berita Tempyrus bahwa banyak sekali kerajaan penyembah berhala di wilayah Sulawesi Selatan. Raja Goa sendiri baru mengadopsi Islam sebagai agama kerajaan pada abad ke-17 ketika Daeng Manrabia Sultan Alauddin I memeluk agama Islam. Kerajaan Goa Talo tumbuh menjadi penguasa terbesar di Sulawesi, mencapai pesisir Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kerajaan ini adalah gerbang perdagangan dengan Nusantara bagian timur. Pengaruhnya menurun ketika kalah dalam Perang Makassar melawan VOC dan kerajaan lokal lainnya. Sebelum menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa Talo sering berperang dengan kerajaan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Luwu yang bersekutu dengan kerajaan Wajo dapat ditaklukkan oleh kerajaan Goa Talo. Menurut Hikayat Wajo, kerajaan Wajo menjadi daerah taklukan kerajaan Goa Talo. Menurut Hikayat Wajo, kerajaan Wajo menjadi daerah taklukan kerajaan Goa Talo. Sekitar tahun 1582, kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut dengan Perjanjian Dalem Poco. Proses islamisasi di Sulawesi Selatan semakin mantap dengan adanya para mubalik yang disebut dengan Datuk Palu atau Tiga Datuk. Tiga datuk tersebut yaitu Datuk Ri Bandang atau Abdul Makmur atau juga disebut dengan Katib Tunggal, Datuk Ri Patimang atau juga disebut dengan Datuk Sulaiman, atau juga disebut dengan Katib Tulung, dan Datuk Ri Piro yaitu Abdul Jawad alias Katib Bungsung. Ketiga datuk tersebut bersaudara dan berasal dari Kolo Tengah, Minangkabau. Dalam sejarah kerajaan Goa dicatat tentang sejarah perjuangan. Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik dan ekonomi Kompeni Belanda atau disebut dengan VOC. Semula VOC tidak menaruh perhatian terhadap kerajaan Goa Talo. Namun, setelah mendapat berita tentang pentingnya pelabuhan Somba Opu sebagai pelabuhan transit terutama untuk mendatangkan rempah-rempah dari Maluku, VOC berusaha memblokir kerajaan Goa Talo pada tahun 1634. Usaha tersebut tidak berhasil. Pada tahun 1637 sampai 1638 terjadi perlawanan dengan VOC. Perang di Sulawesi Selatan berhenti setelah terjadi perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perjanjian tersebut sangat merugikan kerajaan Goa Talo. Berikut isi perjanjian Bongaya. Berikut adalah isi dari perjanjian Bongaya yang bisa teman-teman lihat sendiri. Kita lanjutkan ke dalam materi yang kedua, yaitu raja-raja yang memerintah kerajaan Goa Talo. Nah, di sini terdapat memiliki lebih dari 30 orang raja sejak berdirinya sekitar abad ke-14 sampai dengan tahun 1895. Dan foto-foto Raja Goa Talo yang paling terkenal yaitu Imangari Daeng Mantrabia atau Sultan Alauddin Tumaniaga Ri Gaukama dan Sultan Hasanuddin.
Gua Talo. Masa kejayaan Kerajaan Gua Talo. Sepanjang sejarah perjalanan Kerajaan Goa yang kemudian bergabung menjadi Gua Talo berjaya pada awal sampai pertengahan abad ke-17, tepatnya ketika Karaeng Gua Talo bersama-sama menganut Islam dan membentuk aliansi untuk mendominasi kawasan. Pada periode itu, Gua Talo mampu menguasai sebagian besar wilayah Sulawesi bagian selatan dan barat, menjangkau pesisir Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Gua Talo menjadi gerbang perdagangan antara barat dengan sumber rempah di Maluku. Di sisi lain, kejayaan ini semakin memupuk kebencian dari raja-raja lokal lainnya seperti Wajo dan Bone. Mereka membentuk aliansi memusuhi Gua Talo yang kemudian disambut dengan bantuan dari VOC. Runtuhnya Kerajaan Gua Talo. Kemunduran Kerajaan Gua Talo sebagai pemilik dominasi Sulawesi sebenarnya terjadi secara langsung setelah kekalahan Hasanuddin pada 1667 melawan VOC dan Bone. Kekuatannya terus melemah, terlebih karena penetrasi VOC yang semakin kuat di wilayah tersebut. Gua Talo masih dapat bertahan sampai akhir abad ke-19, meskipun dengan kekuasaan yang semakin sempit. Pada tahun 1895, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai gencar melakukan penaklukan di wilayah Sulawesi. Riwayat Gua Talo berakhir ketika Karaeng Lembang Parang Sultan Hussein. Oke, selanjutnya saya Putri Nur Aziza. Saya akan menjelaskan materi saya mengenai kehidupan masyarakat Kerajaan Gua Talo. Yang pertama itu ada kehidupan politik Gua Talo. Kehidupan politik Gua Talo itu sejak sebelum menjadi kerajaan yang berbasis Islam itu kerap berperang dengan beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan. Dan Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu itu merupakan beberapa kerajaan lokal yang sering kerap bermusuhan dengan Goa. Adapun Wajo dan Luwu itu berhasil ditaklukkan oleh Gua Talo dan menjadi bawahannya. Sementara Bone itu mampu bertahan sampai tahun 1582 ketika bersama wilayah lain itu berupaya untuk mencapai kemerdekaan dari Goa. Memasuki masa Islam, Gua Talo, pengaruh Islam ke Bone dan Wajo itu antara tahun 1610 sampai 1611. Dan hal ini itu menjadi bagian dari penguasaan Gua Talo atas wilayah mereka. Pertentangan antara daerah yang berkelanjutan sampai pada akhirnya Gua Talo itu harus berhadapan dengan kerajaan lain yang disokong oleh VOC. Setelah itu ada kehidupan ekonomi Gua Talo. Kehidupan ekonomi Gua Talo itu sering disebut itu kaya akan beras putih dan juga bahan-bahan makanan lainnya. Mereka itu juga menjual kapur yang kapur barus hitam dan bisa ditukar dengan berbagai komoditas wilayah lain. Goa itu mampu menjalin perdagangan dengan Jawa, Maluku, Malaka, bahkan mereka bisa sampai ke India dan Cina. Impor tekstil dari India dan keramik dari Cina banyak ditemukan bukti sebagai perdagangan yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Pelabuhan Samba Opo itu juga merupakan bandar utama arusnya rempah-rempah dari Maluku ke wilayah barat. Gua Talo itu tentu mendapat keuntungan yang sangat besar dari wilayah itu. Setelah itu ada kehidupan sosial Gua Talo. Kehidupan sosial Gua Talo itu menempatkan agama Islam sebagai instrumen penting dalam roda kehidupan masyarakat. Dikenal beberapa mubalik utama atau Daltu Talu yang diantaranya itu berasal dari Jawa. Dan mereka inilah yang berjasa mengislamkan raja-raja Sulawesi Selatan dan tumbuh secara luas kepada masyarakat. Ajaran Sufisme itu bahkan sempat berkembang melalui Syekh Yusuf Al-Makassari.
meskipun pada akhirnya ia itu pindah ke Banten karena tidak berada pada elit kerajaan. Perkenalkan, nama saya Rahman Ilham. Di sini saya akan melanjutkan materi peninggalan sejarah Kerajaan Goa Talo. Yang pertama, peninggalan sejarah Goa Talo yaitu Benteng Fort Rotterdam atau juga dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang oleh masyarakat setempat adalah bangunan benteng yang berasal dari peninggalan Kerajaan Goa Talo yang terletak di pantai barat Kota Makassar, selatan barat Kota Makassar, selatan Sulawesi. Benteng ini pertama kali dibangun oleh Raja ke-9 Goa, Raja Manringau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tumapa Risi Kalona pada tahun 1545 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu Batu Palantikang atau disebut juga Batu Pelantikan adalah batu andesit yang diapit oleh batu kapur. Peninggalan bersejarah Kerajaan Goa Talo ini dianggap oleh beberapa orang sebagai keberuntungan karena diyakini sebagai batu dari surga. Kemudian yang ketiga yaitu Banteng Somba Opu, merupakan banteng sekaligus pusat perdagangan atau pelabuhan bagi Goa Talo. Ia menampung rempah-rempah dan dari timur untuk diperdagangkan ke seluruhan dunia. Benteng ini sempat hancur setelah dikuasai FOC pada tahun 1669, akan tetapi kemudian direkonstruksi kembali pada tahun 1990 dan menjadi situs sejarah penting di Goa. Kemudian yang keempat yaitu Masjid Peninggalan Kerajaan Goa Talo yang diperkirakan dibangun pada tahun 1903, tetapi beberapa sejarawan ragu tentang hal itu. Pendapat lain menjelaskan bahwa masjid itu didirikan pada awal abad ke-18. Masjid ini menerima nama Katangka karena terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Selain Goa. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa masjid tersebut bernama Katangka karena bahan dasar untuk pembuatan masjid ini berasal dari pohon katangka. Kemudian yang kelima yaitu Masjid Jonggaya atau juga dikenal sebagai Babul Firdaus, adalah masjid yang dibangun untuk pertama kalinya oleh Raja Goa ke-34, yaitu Imam Kalau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang Sultan Husein Tumenanga Ri Budukna saat perayaan ulang tahun Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 1314 Hijriah. Tujuan pembangunan masjid ini adalah karena perpindahan pusat kerajaan Goa dari wilayah Katangka ke Joggaya menjadi tempat pertemuan para raja untuk mengatur strategi untuk memerangi penduduk Belanda serta tempat untuk belajar Islam. Kemudian yang keenam itu Kompleks Makam Katangka. Terletak di area Masjid Katangka. Di makam ini ada kuburan keluarga dari keturunan raja-raja Goa, termasuk Sultan Hasanuddin. Mengenali kuburan itu sangat mudah, di mana kuburan raja-raja diberi kubah, sementara kuburan para pemimpin agama dan keturunan kerajaan hanya ditandai dengan batu nisan biasa. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum